Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mardiantoro, absen 13 dari kelas 11 Kimia Industri 1 akan menjelaskan tentang proses pembuatan asam klorida. Asam klorida, larutan jernih, tidak berwarna, larut dalam air, dan asam ini bersifat sangat korosif. Asam klorida sendiri di alam secara alami ditemukan sebagai asam lambung yang berfungsi untuk menghancurkan makanan. Asam klorida juga merupakan asam monoprotik atau asam yang mengion dengan melepas satu ion H+. Jika di dalam air, ion ini akan bereaksi dengan air atau H2O. Manfaat asam klorida: 1. Regenerasi ion pada proses pertukaran ion. 2. Sebagai kontrol pH dan penetralisir, yaitu digunakan sebagai pengatur pH pada industri makanan, farmasi, pengolahan air, dan juga digunakan untuk menetralkan larutan yang memiliki pH terlalu tinggi. 3. Pelapisan atau pengawetan logam atau metal. Digunakan untuk melepaskan karat pada logam besi sebelum pengolahan. 4. Garam klorida. Garam klorida itu garam nikel klorida digunakan untuk proses penyepuhan, dan garam zinc klorida digunakan pada industri baterai basah. 5. Sebagai bahan baku pada industri pembuatan PVC atau paralon. 6. Sebagai bahan baku pembuatan bahan pembersih pada rumah tangga. 7. Sebagai bahan baku untuk memproduksi bahan pangan dan zat adiktif makanan seperti asam sitrat, aspartem, fruktosa, dan beberapa bahan yang lainnya. Proses pembuatan asam klorida. 1. Sal sulfur oksid. Bahan baku yang digunakan adalah H2SO4 dan NaCl. Pada proses terjadi dua tahap reaksi, yaitu 1. H2SO4 ditambah NaCl menghasilkan NaH2SO4 ditambah H2O dengan suhu 55 derajat Celcius. Yang kedua, NaHSO4 ditambah NaCl menghasilkan Na2SO4 tambah HCl dengan suhu 550 sampai 650 derajat Celcius. Pada reaksi kedua, suhu operasi sangat tinggi karena reaksi pada tahap 2 bersifat endotermik. Kedua, high reverse process. Bahan baku yang digunakan adalah NaCl, gas, SO4, air, dan udara atau O2. Reaksinya 4 NaCl ditambah 2 SO2 ditambah O2 ditambah 2H2O menghasilkan Na2SO4 dan ditambah 4 HCl. Reaksi yang terjadi bersifat endotermik, dan reaktan yang masuk harus dinaikkan temperaturnya sampai 450 sampai 540 derajat Celcius. Ketiga, direct synthetic hydrogen and chlorine. Proses ini merupakan proses yang mereaksikan hidrogen dan klorin secara berlangsung dalam suatu reaktor. Produk HCl yang dihasilkan pada proses ini mempunyai konsentrasi yang relatif tinggi. Reaksi yang terjadi antara hidrogen dan klorin sangat endotermik, sehingga reaktor biasanya dilengkapi dengan suatu sistem pendingin. 4. Reservoir byproduct. Pada proses ini, asam klorida bukan sebagai produk utama dari sebuah proses yang berlangsung, tetapi sebagai produk samping atau hasil samping dari proses berlangsung. Beberapa proses yang menghasilkan HCl sebagai hasil samping itu pembuatan vinyl klorida. Reaksinya ClCH CH2Cl menghasilkan CH2 sama dengan CHCl ditambah HCl. Pembuatan
isoyanat. Reaksi RnH2 ditambah COCl2 menghasilkan RnCO ditambah 2HCl. Klorinasi hidrokarbon alifatik. Reaksi CH3Cl ditambah 2Cl2 menghasilkan CHCl3 ditambah 2HCl. Fluorokarbon dari alkyl chloride. Reaksi CCl4 ditambah 3HF menghasilkan CClF3 ditambah 3HCl. Kita akan membahas tentang diagram air proses pembuatan asam klorida. Pada diagram ini kita akan membahas diagram air proses sulfuric acid. Diawali di mana natrium klorida atau garam dapur dimasukkan ke dalam reaktor. Reaktor kemudian dipanaskan menggunakan bahan bakar dalam reaktor. Terjadi reaksi pada suhu 50 derajat Celcius, yaitu NaCl bereaksi dengan asam sulfat menghasilkan natrium bisulfat dan juga HCl dalam bentuk gas. Natrium bisulfat ini kemudian direaksikan lagi dengan natrium klorida menghasilkan natrium sulfat dan juga gas HCl. Natrium sulfat kemudian dikeluarkan dari reaktor dan ditampung, sedangkan gas HCl kemudian dikirimkan menuju ke menara pendingin untuk didinginkan. Dari menara pendingin, gas HCl kemudian dialirkan menuju ke absorber dengan bantuan air atau H2O. HCl diserap atau diabsorpsi. Proses absorpsi ini menghasilkan HCl dengan konsentrasi antara 35 hingga 40% yang kemudian ditampung ke dalam tangki penampungan. Gas HCl yang tidak terabsorpsi atau sisa gas HCl kemudian dimasukkan kembali ke dalam menara pendingin. Dari menara pendingin dihasilkan gas buang dan juga gas HCl yang kemudian dialirkan menuju ke absorber untuk diabsorpsi menggunakan air kembali, dan kemudian dari proses absorpsi itu dihasilkan HCl 35 sampai 40% dan dialirkan menuju ke tangki penampungan. Selanjutnya kita membahas diagram alir proses direct synthetic hydrogen and chlorine. Dari diagram ini proses diawali di mana gas hidrogen dan juga gas klorida atau gas klorin dipompa menggunakan centrifugal fan menuju ke heat exchanger, di mana suhunya diturunkan dan kemudian dialirkan ke dalam reaktor. Dalam reaktor, reaksi berlangsung pada suhu 140 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Reaksi H2 dan klorida menghasilkan HCl dalam bentuk gas. HCl dalam bentuk gas ini kemudian dimasukkan ke dalam heat exchanger dan dipompakan menggunakan centrifugal pump menuju ke absorber. Di absorber ini, gas HCl akan diabsorpsi dengan air yang sebelumnya dipompa oleh centrifugal pump. Suhunya diturunkan. Nah, jadi di sini asam klorida dalam bentuk gas ini diabsorpsi menggunakan air yang dihasilkan asam klorida dengan konsentrasi 30% dan dialirkan menuju structure atau tangki. Nah, di absorber masih ada sisa gas HCl yang belum terabsorpsi. Dialirkan atau dipompa menggunakan centrifugal fan menuju ke tail tower. Prinsipnya sama dengan absorber, di mana gas HCl akan diabsorpsi menggunakan air yang dipompakan masuk menggunakan centrifugal.
pump yang suhunya diturunkan menjadi HCl. Nanti detail tower sama diabsorber dijerat menggunakan air. Setelah dijerat menggunakan air dari panas, proses ini HCl dengan konsentrasi 38% dan kemudian dialirkan menuju ke stroke. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf sebesarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.